Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, walladzina kasyabu syai'ati, maka ada pun orang-orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, maka balasan kejahatan yang ia lakukan adalah kejahatan yang semisalnya. Lantas kemudian kata di dalam Al-Quran ayat itu, kemudian Allah berfirman, jaza'u syai'atin bimisliha wa tarhaquhum dillah, dan sungguh wajah-wajah mereka tertutup dengan kehinaan. Wajah-wajah mereka tertutup dalam kondisi kehinaan. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mallahum minallahi min nasim." Dan sekali-kali dia juga tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ka'annama uksiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Dan seakan-akan wajah-wajah penduduk neraka itu seperti kepingan malam-malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itulah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itulah Ibnu Rajab menyebutkan penduduk neraka hitam pekat, seperti pekatnya malam gelap gulita. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, wujuhu yaumaidin musfirah, wajah-wajah pada hari itu musfirah, yaitu berseri-seri, dahikatun tertawa, mustabsyirah lagi bahagia. Berarti wajah-wajah, sekarang kondisi wajah-wajah manusia pada hari itu, tatkala menunjukkan keadaan manusia dibangkitkan dari alam barzah, digiring menuju padang mahsyar, seperti itu sekarang bentuk wajahnya. Yang pertama, golongan wajah-wajah yang dimana wajahnya itu berseri-seri, bahagia sekaligus tertawa. Maksudnya adalah yakunun nas hunalika fariqaini, manusia dilihat dari penampilan wajahnya, maka terdapat dua golongan. Pada hari itu, maka manusia terdapat dua golongan. Satu golongan manusia yang dimana wajahnya itu berseri-seri lagi, kemudian bahagia. Maksudnya adalah bercahaya. Berarti maksudnya wajahnya berseri-seri di sini maksudnya adalah bercahaya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, nanti ada beberapa anggota tubuh manusia yang biasa diwudukan. Sampean memiliki anggota badan yang biasa kita gunakan untuk toharoh, berwudu sebelum sholat. Besok sebagai tanda di hari kiamat, yaitu anggota wudu-wudu tersebut semuanya berseri, bercahaya. Maka Rasulullah SAW kan tidak mengenal kita semuanya. Rasulullah kenal sampean enggak? Karena kenal. Karena ya, kita tidak mengenal Rasulullah dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah pun tidak pernah bertemu dengan kita. Nah, untuk membedakannya, artinya untuk membedakan Rasulullah terhadap umatnya yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah adalah dengan cahaya di wajahnya dan cahaya di anggota bekas wudunya dulu tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Artinya menunjukkan kalau suatu saat manusia yang di dalam kehidupan dunia dia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, berarti memungkinkan wajahnya hitam, tidak bercahaya, dan Rasulullah pun tidak mengenalinya. Karena Rasulullah mengenali pada hari itu pada posisi wajahnya yang bercahaya dan anggota wudunya yang bercahaya. Dan berikutnya, dahikatum mustabsirah, yaitu tertawa lagi bahagia. Maksudnya adalah masyrurah, farhah min syuri qulubihim, yaitu dia sangat gembira, senang, sehingga nampak dari wajah-wajah mereka. Karena kegembiraan itu terpancar atau bermula
atau berasal dari hati-hati mereka. Maksudnya adalah karena hati-hati mereka orang-orang beriman yang wajahnya kemudian berseri-seri bercahaya, lantas kemudian mereka gembira karena memang pada kondisi hati-hati mereka adalah bahagia, sehingga terpancar pula pada kondisi wajah-wajahnya. Kalau di kitab yang lain, ini di kitab yang lain, maksud dari kalimat dhahikatum mustabsyirah, dia tertawa lagi bahagia. Kalau di tafsir ini kan disebutkan gembira dan betapa bahagianya terpancar dari wajah-wajah mereka yang bersumber dari hati-hati mereka. Kalau di tafsir yang lain, karena dulu tatkala di dalam kehidupan dunia hati mereka itu hidup, hati mereka itu bisa melihat mana kebenaran, kemudian dia melaksanakan kebenaran itu di jalannya. Dia melihat kebatilan dengan hatinya, kemudian menjauhinya, sehingga pada saat tatkala kemudian dibalas pada hari kiamat, hatinya merasa bahagia, maka muncul nampak pula wajahnya ikut berseri-seri dan berbahagia. Ini keadaan kondisi yang pertama. Qad dhahara al-basyaru ala wujuhihim, sehingga kondisi manusia golongan yang pertama ini sangat-sangat bahagia nampak pula pada wajah-wajah mereka, karena mereka itu memiliki amal kebaikan yang banyak, sehingga menimbulkan kebahagiaan dari sisi hati-hati mereka. Berarti menunjukkan kalau suatu saat kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, bekal kita tidak banyak, amalan soleh yang kita lakukan mungkin tidak begitu melimpah, boleh jadi mungkin akan bersedih. Cahaya yang ada di wajah pula agak redup, agak kemudian suram. Tapi kemudian di sini disebutkan menunjukkan dhahikatum mustabsyirah. Kalau kita artikan sangat bahagia, sangat senang, sehingga terpancar wajahnya bercahaya karena saking bahagianya. Pada bagian dek lah, dek mereka ginang dunia seneng dengan hati ini kan kadang-kadang nampak pula wajahnya. Kadang-kadang antum melihat teman, kawan, sahabat tatkala ia bermurung-murung, kemudian merenung dengan seakan-akan dipangku dengan kedua tangannya. Pandangannya kemudian melihat sesuatu yang jauh, hatinya entah kemana. Biasanya orang seperti itu nampak pula kesedihan yang ada di dalam hatinya diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajahnya. Sehingga sama tatkala kemudian manusia kelak pulang kembali kepada Allah, kebaikannya banyak, hatinya bahagia, nampak muncul pula secara zahir kebahagiaan terpancar di wajah-wajah mereka. Ini golongan yang pertama. Jika kalau di ayat Al-Quran ayat yang lain, ini ayat Al-Quran ayat yang lain, tepatnya itu surat Al-An'am, ayatnya ayat 106 sampai 107. Surat Al-An'am, surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 106 ayat 107. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 106 107. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Fa'amal ladzina swadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfuruna. Yauma, pada hari itu, tabyadu akan menjadi putih. Apa yang akan menjadi putih? Wujuhun, yaitu wajah-wajah. Wa taswadu, dan bertambah-tambah hitam. Wujuhun, yaitu wajah-wajah. Kalau kita lihat dalam pola bentukan bahasa Arab, ketika kalimatnya menggunakan kalimat tabyadu yang diambil dari kalimat abiyad, artinya putih, ketika masuk pada pola tabyadu berarti menunjukkan bertambah. Sehingga kalau kita artikan, maka pada hari itu bertambah. Apa yang bertambah? Yaitu wujuhun, wajah-wajah mereka putihnya, cahayanya. Wataswadu, dan akan nampak pula bertambah hitam. Wujuhun, yaitu wajah-wajah. Fa'amman ladzina swadat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang wajahnya hitam pekat, maka dikatakan kepada orang-orang itu, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian semuanya itu telah kafir sesudah beriman?
fadukul adaba, maka rasakanlah azab bima kuntum takfuruna, terhadap apa saja yang kalian kafirkan atau yang kalian ingkari. Sementara kalau di ayat selanjutnya, wa ammal ladzina biyaddat, maka adapun orang-orang yang wajahnya putih, wujuhum fa fi rahmatillah, berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Maka menunjukkan, berarti kalau seandainya kita lihat dari surat Ali Imran ayat 106-107, yang wajahnya putih bercahaya ahli surga, yang wajahnya kemudian muram, kemudian hitam pekat, maka mereka adalah ahli neraka. Bahkan kalau di kitab ini, di kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang membicarakan masalah bentuk fisik penduduk neraka, di antaranya adalah membahas masalah hitamnya penduduk neraka. Berarti besok penduduk neraka warnanya hitam pekat. Lantas kemudian Ibnu Rajab, tatkala beliau berpendapat seperti itu, ditanya oleh murid-muridnya, alasan dalilnya apa wahai Ibnu Rajab? Engkau mengatakan kemudian penduduk neraka itu hitam-hitam. Yang pertama, perkataan ad-duhaq. Dia membawa perkataan ad-duhaq, karena ad-duhaq menyebutkan jahanam syauda, jahanam hitam, wa ma'uha syaud, kemudian airnya hitam, apinya hitam, pohonnya hitam, kemudian penduduknya hitam, perkataan ad-duhaq. Lantas kemudian ayat Al-Quran yang menunjukkan penduduk neraka itu hitam pekat, itu surat Yunus ayat 27. Dengan lihat surat Yunus ayat 27, surat 10, kemudian pada posisi ayat yang nomor 27. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kassabu syai'ati jazaa'u syai'atin bimisliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughsiyat wujuhuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, walladzina kasyabu syai'ati, maka ada pun orang-orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, maka balasan kejahatan yang ia lakukan adalah kejahatan yang semisalnya. Lantas kemudian kata di dalam Al-Quran ayat itu, kemudian Allah berfirman, jazaa'u syai'atin bimisliha wa tarhaquhum dillah, dan sungguh wajah-wajah mereka tertutup dengan kehinaan. Wajah-wajah mereka tertutup dalam kondisi kehinaan. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mallahum minallahi min nasim," dan sekali-kali dia juga tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima, dan seakan-akan wajah-wajah penduduk neraka itu seperti kepingan malam-malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, itulah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itulah Ibnu Rajab menyebutkan penduduk neraka hitam pekat, seperti pekatnya malam gelap gulita, berdasarkan firman Allah surat Yunus ayat 27 dan perkataan ad-duhaq. Begitu juga firman Allah surat Nur ayat 40, nanti panjenengan lihat di ayat itu. Kembali ke sini. Dan berikutnya ini. Wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarah wa wujuhun yaumaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dan wajah-wajah pada hari itu 'alaiha, atas wajahnya, ghabarah, tertutup debu atau kotor, tertutup sesuatu yang kotor. Tarhaquha, dan tertutup pula wajah itu. Qatarah adalah dengan kegelapan. Qatarah bisa diartikan aspal yang hitam. Sampai neng deleng aspal sing hitam pekat, enek bahasane ke qatarah. Maka kemudian kalau kita artikan seperti itu, maka tertutup seperti warnanya aspal yang hitam pekat.
Berarti ada nanti golongan manusia yang kedua, dia wajahnya tertutup debu, di samping tertutup debu, kemudian tertutup kegelapan yang hitam pekat seperti gelap gulita atau seperti aspal yang hitam. Sebagaimana tadi disebutkan, di samping mereka digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan berjalan atas wajah-wajah mereka, sekaligus wajah mereka hitam. Kenapa kemudian wajah mereka hitam? Karena menunjukkan banyaknya amal keburukan, banyaknya kemudian amal kejahatan, dan dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksudnya adalah ya'luha wa yakshaha qatarah, yaitu telah menutupi kegelapan, menutupi wajah mereka. Maksudnya adalah syaud, yaitu hitam pekat. Berarti menutupi kegelapan maksudnya adalah hitam pekat. Berarti wajahnya hitam pekat, seperti yang disampaikan Ibnu Rajab di kitab yang lain sebagai gambaran wajah penampilan penduduk neraka. Berarti sampean ora perlu mikiri segi glowing ya, sing penting dadi ahli surga glowing ya. Iya. Kan ya oke ya. Iya bukan glowing sampean mbok duwe bojo ya. Segi glowingnya ngene-ngene nek dadi ahli neraka ya hitam pekat. Ya. Ora perlu mikiri putih-putihan, sing penting dadi ahli surga maka berseri-seri bercahaya glowing. Skincare ora payu nang kana. Iya. Menerangan tuh kok. Dan berikutnya, qala Ibnu Abi Hatim. Sekarang berkata Ibnu Abi Hatim, ada sana telah menyebutkan kepada kami. Siapa yang telah menyebutkan kepada kami? Abi bapakku. Ada sana telah menyebutkan kepada kami Sahal bin Utsman al-Askari. Ada sana telah menyebutkan kepada kami Abu Ali Muhammad Maula Ja'far bin Muhammad. An Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya. Berarti dari kakeknya Muhammad bin Ja'far. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuljimu al-kafira al-ngaraku summa yaqamu al-mubratu ala wujuhihim. Kata Rasulullah, akan mengekang kepada orang kafir. Apa yang akan mengekang? Al-ngaraku, keringat. Keringat itu akan mengekang orang kafir. Maksudnya adalah tenggelam oleh keringatnya. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kondisi manusia tatkala kemudian setelah kumpul di padang mahsyar, yaitu dalam keadaan tutna asyamsu ilal khalqi, matahari dicirakat, yaitu didekatkan dengan jarak satu mil, sehingga manusia mengeluarkan keringatnya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebatas betis, ada yang sampai dada. Yang paling tinggi disebutkan oleh Rasulullah, wa asyarahu ilal fihi. Rasulullah sambil berisyarat mulutnya. Berarti yang paling tinggi adalah sebatas ini. Sebatas kaki, sebatas mata kaki, sebatas betis, sebatas dada. Kemudian yang paling tinggi tenggelam sampai mulutnya. Dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, orang yang muadzin dulu di dalam kehidupan dunia, orang sing adzan, biasa adzan nang dunia, itu lehernya panjang. Hikmahnya adalah tatkala kemudian manusia tenggelam oleh air keringatnya, dia tidak mungkin air keringatnya itu sampai ya di mulut, karena dia adalah dipanjangkan lehernya. Mungkin kayak nenek dewek sikit dalam wagu ya. Tapi ngesuk sampai iri kambi wong tukang adzan. Bahkan kan ada hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan siapa saja yang menjadi muadzin, yaitu isna wa ngasaro, 12 tahun, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau setahun sudah bersedela. Sedela bagi sing senang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saya kira yang namanya orang sholat berjamaah, pahala yang besar ya muazzinnya harus datang awal, kan ya
kemudian dia harus mengundang orang-orang untuk sholat, maka pahala orang muadzin itu nanti akan mendapatkan pahala dari sejumlah pahala orang yang melakukan sholat berjamaah. Makanya kemudian dia, Masya Allah pahalanya. Mulanya di zaman Nabi, muadzin yang paling terkenal yaitu Bilal bin Rabah, tapi Abdullah Ummu Maktum. Sampai-sampai Rasulullah pernah mendengar sandal yaitu Bilal bin Rabah terdengar di surga, padahal manusianya masih di dalam kehidupan dunia. Masya Allah ya. Ini kan Masya Allah ya. Wong sinang dunya wis diwehi ngerti dheweke ahli surga dari Nabi lagi. Kalau dari saya sih ora pengaruh. Ini langsung dari Nabi yang lisannya itu dibimbing oleh wahyu. Yang notabene jelas benar itu berita dari Nabi. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan masalah. Dan kalau antum melihat amalan-amalan ulama salafus saleh, Masya Allah, ada yang sholat jamaah 20 tahun tidak pernah melihat punggung makmum. Artinya datang melebihi muadzin awal sendiri. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau datang dia itu gasik dewek di siti muadzine yang ia lakukan selama 20 tahun. Kita 20 tahun jadi masbuk. Kue baik ya. Kue baik jerene si mending daripada sing ora jamaah. Dewek timbangannya itu sih ya. Ini Masya Allah. Bahkan ada yang sholat berjamaah, dia itu pulangnya terakhir itu sampai makan waktu 40 tahun. Jadi 40 tahun dia ke sholat jamaah tidak pernah melihat punggung makmum. Karena datangnya awal, pulangnya terakhir. Maksud tidak melihat punggung makmum ke tekane di si dewek, pulangnya terakhir sendiri. Sehingga tidak kesempatan dia melihat punggung manusia. Teka belum ada siapa-siapa. Sehingga kemudian dia langsung posisinya soft di pertama. Karena kita tahu yang namanya sholat berjamaah, soft pertama di zaman Nabi ini menjadi rebutan. Seperti zaman sikinek pada nyaluk. Nek zaman Nabi zaman Nabi sih rebutan ke soft pertama kok. Soft pertama buat rebutan. Karena ini soft yang paling mulia. Sehingga begitu dia datang langsung kemudian duduk di depan. Nanti pulangnya terakhir otomatis tidak berkesempatan melihat punggung makmum dan ia lakukan sampai makan waktu bertahun-tahun. Dewek siki 5 tahun sholat jamaah tok perak telat wis beja banget ya. Gue ngonen donga wis mempengaruhi ini, ya Allah berilah aku surga tanpa hisab. Nembe 5 tahun ya. Kemudian berikutnya sini. Kalau Ibnu Abi Hatim yujimu tadi disebutkan oleh Rasulullah, orang kafir itu yaitu mengekang kepada orang kafir itu air keringatnya. Summa taqangu mudratu. Kemudian orang kafir itu menjadi kegelapan ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka. Sehingga orang kafir wajahnya menjadi gelap gulita. Sebagaimana tadi disebutkan di surat Yunus ayatnya 27. Kan disebutkan ka'annama ursiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima. Seakan-akan wajah-wajah orang kafir itu ditutupi dengan kegelapan, kepingan malam yang gelap gulita. Kalimatnya qita'an ke kepingan malam yang gelap gulita. Kalau diartikan bahasanya dewek, peteng dedet. Sampai ngerti peteng dedet? Sing jangannya peteng dedet, ketika Anda mendekatkan tangan Anda sudah tidak bisa dilihat. Tapi nang esianan didin wis bisa dideleng, kit senengane udah peteng dedet. Bahasa nang Indonesia gelap gulita, nek bahasa Arab hubbaro. Gelap gulita, hitam pekat. Kalau suatu saat kemudian dia mendekatkan tangan ke hadapan yaitu wajahnya, maka tangannya tidak bisa dilihat. Ki disebut dengan gelap gulita. Berarti petengnya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nerakanya hitam, airnya hitam, pohonnya hitam, kemudian penduduknya hitam. Sekalipun benang dunia glowing. Na'udzubillah. Dan berikutnya, wa qauluhu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, tarhaquha qatarah. Di situ kan ada kalimat tarhaquha qatarah. Ibnu Abbas berkata, maksud dari kalimat tarhaquha qatarah adalah yakshaha syawadun syawadul wujuh, yaitu menutup pada wajah-wajah mereka dengan menutup sempurna hitam pekat. Berarti wajahnya tertutup sempurna dengan rona yang hitam pekat. Ini maksud dari kalimat tarhaquha qatarah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketahui hitam itu kalau seandainya menurut bahasa kita, hitam kan untuk menggambarkan sesuatu yang jahat. Sehingga kalau antum melihat orang yang senantiasa berbuat kejahatan, antum sering mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia, dia berada di dalam dunia hitam. Anda langsung paham, karena hitam itu menunjukkan yaitu perbuatan yang jelek. Sehingga hitam pada kalimat yang ada disampaikan oleh Ibnu Abbas, karena memang menggambarkan kondisi manusia dulu di dalam kehidupan dunia memiliki sisi-sisi hitam dunianya, karena penuh dengan amalan yang menunjukkan amalan keburukan, kemaksiatan, kekufuran, kedoliman, sehingga dibalas oleh Allah dengan hitam pekat wajahnya yang gelap gulita, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Lantas siapa mereka itu yang seperti itu? Oleh Allah langsung dijawab. Allah kemudian menjawab, ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah, mereka, ulaika mereka itu, mereka. Kalau satu saat kemudian kalimatnya ini diulang, namanya kalimatnya taukid, berarti menunjukkan sungguh-sungguh. Mereka itu oleh Allah kemudian diulang, mereka. Kan artinya mereka, kalau ulaika artinya mereka, diulang oleh Allah dalam kondisi dua kali. Istilah kalau dalam bahasa Arab berarti sungguh. Ulaika mereka itu, mereka sungguh, yaitu humul kafaratu, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau antum lihat dalam penggunaan bahasa Arab, kalimat kafir kan pernah menjadi kalimat yang sering ya polemik lah, sampai-sampai diprotes, cirene dari raulih ngundang kafir. Padahal kalau menurut bahasa Arab, kafir itu adalah bahasa yang paling halus untuk menyebutkan orang di luar Islam. Jadi kalimat sing paling halus gue menyebutnya orang non muslim itu bahasanya kafir. Sehingga Allah menggunakan kalimat ya ayyuhal kafirun, dan orang-orang kafir di zaman dulu tidak pernah ada yang merasa sakit hati. Sampai pernah melihat sing jenengane kemudian Abu Lahab, Abu Jahal atau pemimpin-pemimpin kafir Quraisy diundang kafir mereka kemudian protes atau demo? Enggak, hari ini saja yang seakan-akan kalimat kafir ini menjadi kalimat polemik. Kalau kita artikan, kafir itu pertama artinya adalah tertutup. Maksud tertutup di sini adalah hijabun fi qalbi, tertutup sisi hatinya. Sehingga orang kafir maksudnya adalah orang yang tertutup hatinya. Kalau kita artikan seperti itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang tertutup mata hatinya. Kasar apa halus menurut sampean? Kasar apa halus menurut sampean? Kemudian yang kedua, kafir itu juga diartikan gelap. Kafir itu juga diartikan gelap. Sehingga ada kalimat dalam bahasa yang disampaikan oleh bahasa ulama salaf, al-kufru dzulmah. Yang namanya kekafiran adalah kegelapan. Yaumul kiamah, pada hari kiamat. Karena arti kekafiran juga diartikan gelap. Kalau satu saja dengan menunjukkan arti kemudian tertutup mata hatinya, kayak nang surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru syawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus kalimat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama. Buh Abu Lahab, buh Abu Jahal, buh kemudian orang kafir notabene di zaman kita hidup sama. Orang-orang beda nih. Ciri-cirinya, apakah Anda memberi nasihat kepada mereka atau tidak memberi nasihat, maka tetap tidak beriman. Sampai mendengar kekafiran, wow,
beri nasihat dia Al-Quran atau dari petunjuk sunnah Rasulullah SAW, kalau dia tetap tidak beriman, kafir menurut ayat tadi. Lantas kenapa kemudian mereka kafir? Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka, sehingga ulama menyebutkan makna kafir adalah tertutup mata hatinya. Kalau menurut hemat kami halus mulane orang ya, Abu Lahab orang protes tatkala kemudian turun ya kul ya ayyuhal kafirun, kan mereka orang protes, orang sakit hati itu loh. Nggak sakit hati, sing sakit hati kan siki wong Islam derek malah sing sakit hati. Iya belani sih. Nah kemudian berikutnya yang berikutnya, di samping artinya kemudian tertutup mata hatinya, kemudian artinya juga gelap, seperti ucapan ulama salafus soleh dan disandarkan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi menyebutkan ad-dulmu dulmah, yaitu kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Lantas ulama salafus soleh menyebutkan al-kufru dulmah yaumul kiamah, kekafiran juga merupakan kegelapan di hari kiamat. Yang ketiga, arti kafir adalah orang yang terhapus, yaitu maksudnya adalah mamsyuhah malal khair, terhapus atas kebaikan yang ia lakukan. Karena yang namanya orang kafir, sekalipun mereka memiliki kebaikan, selama dia kemudian memiliki kebaikan, dia kebaikannya tidak pernah akan dibalas kecuali di dunia. Notabene kalau orang kafir dia memiliki kebaikan, maka kebaikannya itu dibalas di dunia, karena kemudian senada dengan kalimat kufrun, kafir, karena artinya adalah terhapus amal solehnya, hanya dibalas di dunia maksudnya. Sehingga makna terhapus kenek sampean kemudian suatu saat maca potongan ayat Al-Quran, wa kaffir nganna syai'atina, kafir nganna wa kaffir nganna syai'atina. Kafir pada ayat itu nang jenengan diartikan apa? Itu kan tuang ayat wa kaffir nganna, wa kafir dan kafir, nganna dari kami, syai'atina kesalahan-kesalahan kami. Kafir diartikan pada ayat itu artinya apa? Hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Karena arti kafir adalah terhapus, maksudnya adalah terhapus amal-amal kebaikannya. Sebagaimana antum kalau melihat penjelasan hal itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bukti mereka itu terhapus amal kebaikannya hanya dibalas di dunia, sebagaimana di kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Tatkala Imam Malik menyebutkan ma yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin, barang siapa Allah menghendaki kebaikan maka Allah kemudian pahamkan di agama. Dalam hadis yang lain, barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepadanya maka Allah timpakan musibah kepadanya. Kemudian beliau, yaitu Imam Malik, beliau menyebutkan, ini yaqulullahu ta'ala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, konteksnya ini untuk orang kafir, inni la ahruju ahadan minad dunya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mematikan seorang hamba, Allah tidak akan mematikan seorang hamba. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin ungadzibahu, Allah ingin mengazabnya, karena notabene dia adalah kafir. Ketika Allah ingin mengazab orang kafir, maka Allah membalas kebaikan-kebaikannya di dunia. Maka Allah balas kebaikan-kebaikannya itu di dunia, yaitu dengan sihatan fi jismihi, sehat badannya, awaknya sehat terus. Sampai kan nuju-nuju iri, kan suka ada yang iri kaum muslimin, dewek kaum muslimin sing bendina subuhan maghrib misa sholat terus, kemudian donga nyatanya ora suki-suki, kayak wong sing jeng ora tau sholat, ora tau ibadah, ya ya kayak gitu ya. Dia itu tidak pernah ibadah, awaknya sehat, rezekinya omber kan ya, sehat terus ya. Lantas kemudian di dalam konteks penjelasan Imam Malik, dia menyebutkan pula, kemudian beliau menyebutkan yaitu jembar atau luas. Apanya yang luas?
rizkinya, sehat badannya, luas rezekinya. Kemudian sedikit musibahnya yang menimpa keluarganya, anak istrinya. Kalau suatu saat kemudian jadwal kematiannya ini kemudian tiba, jika orang yang seperti ini kafir, dia jadwal kematiannya sudah tiba. Lantas kemudian masih ada kebaikan yang belum dibalas oleh Allah. Kebaikan orang kafir itu masih ada, jadwal matinya itu kemudian tiba, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas kebaikannya itu dengan mudahnya sakaratul maut. Berarti nek wong kafir dia memiliki kebaikan, orangnya baik, sopan, murah senyum kepada sesama manusia, juga pergaulannya bagus, memungkinkan dia sehat, rezekinya luas, jarang berpenyakit, kemudian seakan-akan mengarah kepada kesenangan, ketentraman, ketenangan hidup di dalam kehidupan dunia. Kalau kebaikannya itu masih ada, jadwal kematiannya kemudian telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dengan mudah. Berarti kalau menurut penjelasan Imam Al-Qurtubi, wong ninggale kepenak belum tentu menunjukkan dia termasuk orang beriman. Menurut Imam Al-Qurtubi, sekalipun kita tahu dalam riwayat yang lain juga menunjukkan orang yang beriman itu mudah di dalam meninggalnya. Tapi ingat, konteks orang beriman meninggalnya mudah, ini bagi orang yang beriman amal solehnya banyak, dosane ora akeh. Nek dosane akeh. Wah. Dan lantas kata Imam Al-Qurtubi, kenapa kemudian Allah balas semua kebaikannya di dunia sampai kemudian Allah ringankan sakaratul mautnya? Tujuannya supaya dia kembali kepada Allah, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Wahwa kafirun, karena dia adalah kafir, terhapus amalan-amalan kebaikannya. Beda nek kondisine wong beriman. Kan ana hadis Nabi ya, ma min muslimin, tidaklah kemudian dari orang Islam, yusibbuhum minal adha, yang akan menimpa kepada orang Islam atau orang muslim atau orang beriman, yaitu musibah ataupun penyakit atau sesuatu yang menyakitkannya, kecuali hatahullahu ta'ala kama, yaitu tahattu syajaratungan warokiha, yaitu tidaklah seorang muslim, orang beriman, dia ditimpa musibah, ditimpa penyakit, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan penyakit-penyakitnya itu, dengan musibah-musibahnya itu, seperti Allah Subhanahu wa taala menggugurkan daun-daun dari pohon yang rindang. Nah, oleh Imam Muwab, oleh Imam Malik, oleh Imam Al-Qurtubi, hadis itu juga dijelaskan konteksnya yang wong beriman. Innil ahruju ahadan minad dunya, sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengeluarkan manusia dari dalam kehidupan dunia. Wa inni uridu an arhamahu ngabdan mu'min, ketika aku Allah ingin memberi rahmat kepada hamba Allah yang beriman, tapi kemudian dia memiliki banyak dosa. Nek ana wong beriman sing akeh dosane, maka dosanya itu aku akan balas di dalam kehidupan dunia dengan diantaranya adalah sakoman fi jasadi, sakit pada tubuhnya, beriang. Wong beriman nek beriang, masya Allah ke penggugur dosa. Mulanya kan ada konteks hadis Nabi, sampai nenek wong beriang, doa yang diajarkan Nabi apa? Lebak satu huruf, insya Allah, tidak apa-apa, itu sebagai penebusan dosa-dosa. Kan iya, doanya kan seperti itu. Sampai neng miliki wong yang sama mukmin, doanya kan lebak sa huruf, bahasa kita orang apa-apa kam beriang. Kui dosane sampean lagi tinggal pura go kesucian dosa-dosane sampean. Kemudian tatkala Allah kemudian balas dosanya itu dengan sakoman fi jasadi, lantas wadayyiqan fi ma'ashi, itu dengan sempit sisi maisahnya, mata pencahariannya sempit, boleh duit angel, ulih paling-paling habis sehari. Maka ada dalam konteks hadis Nabi, ada dosa manusia
yang terhapus dengan susahnya, repotnya, atau berkeluh kesah atau bersusah payah mengeluarkan tenaga keringat untuk mencari kehidupan mata pencaharian. Kadang-kadang kan anak kenek sampean suatu saat lagi dicoba keluar, kemudian keluarganya banyak, tenaga yang dikeluarkan banyak dalam bekerja, tapi hasilnya tidak mencukupi, bahkan berkurang. Janjiannya lagi Allah mengampuni dosa-dosa mukmin itu. Nek sabar. Nek sabar. Kemudian berikutnya adalah kalau di dalam hadis yang lain, yaitu musibatan, musibah yang menimpa pada istrinya, pada anak-anaknya. Jika kemudian dosanya masih ada, terus nek wong mukmin dosanya wisana, wis dibalas dengan musibah-musibah yang ada di dunia yang disebutkan tadi, tapi dosanya masih ada, jadwal kematiannya tiba, jadwal matinya tiba, dosanya isi anak. Kata Allah di dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi, syaddatu, aku akan keras, yaitu mencabut nyawa orang beriman itu dengan sakit balasan dosa yang belum dibalas. Tujuannya apa? Orang beriman kemudian seperti itu yang memiliki banyak dosa, tujuannya karena Allah ingin dia kembali tanpa membawa dosa-dosa. Dewek, kita kalau suatu saat kemudian berbuat maksiat banyak, dosanya banyak, tapi kemudian tidak banyak dibalas di dunia dengan penyakit, dengan musibah, dengan sengsaranya hidup, jangan-jangan ini istilah istijrat. Allah biarkan dia terlena sampai kemudian dia membawa dosa-dosa, tujuannya agar Allah azab dosa-dosa itu kelak di yaumul qiyamah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini penjelasan kalau di kitab yang lain. Kembali ke kitab ini. Ulaika humul kafaratul fajara. Maksudnya adalah al-kufratu kulubihim, karena hati-hati mereka adalah kafir. Karena hati-hati mereka kafir. Kan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, hati manusia dibagi menjadi 3. Sebagaimana antum sering mendengarlah, ada kolbun salim, ada kolbun marid, ada kolbun mayit. Kolbun salim, hati yang selamat yang dimiliki oleh orang Islam. Karena hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, banyak beribadah, banyak memohon ampun kepada Allah, banyak rasa takutnya kepada Allah, kolbun salim. Ada istilah kolbun marid, hati yang berpenyakit, hati yang penuh dengan penyakit-penyakit, sehingga kemudian banyak perbuatan dosa yang ia lakukan. Ada istilah lagi kolbun mayit, itu hati yang mati. Berarti kan ada istilah hati yang mati. Hati yang mati di sini maksudnya adalah hatinya orang kafir. Sehingga di sini disebutkan ulaika humul kafaratul fajara, karena bentuk hati mereka sejatinya adalah hati mati atau hati orang kafir. Hati mayit artinya hati yang mati, seakan-akan memang hatinya tidak berfungsi sama sekali di dalam kebaikan kepada Allah. Jadi hatinya seakan-akan tidak berfungsi untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di sini disebutkan al-kufratu kulubihim, al-fajratu fi a'malihim, dan yaitu durhaka atau sangat ingkarnya atau sangat maksiatnya di dalam amalan-amalan mereka, atau memang kedurhakaan pada amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka dulu di dalam kehidupan dunia, sekaligus karena memang menunjukkan dia betul-betul sangat ingkar kepada Allah, sehingga kalimatnya fajrah. Fajrah kan artinya terpancar. Kalau diartikan menurut bahasa kita, orang kafir yang terpancar. Maksud terpancar di sini adalah orang kafir yang senantiasa melahirkan amal keburukan, amal kejahatan, amal perbuatan maksiat yang sangat banyak. Sehingga kalimatnya adalah al-kafaratul fajarah. Kalimatnya seperti itu. Karena kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Nuh ayat 27. Wala yalidhu illa fajiron kafaron. Mereka orang kafir tidaklah melahirkan anak kecuali durhaka lagi kafir. Surat Nuh ayat 27. Ayat ini bawa pembahasan ulama-ulama fikih. Di ayat ini kan menyebutkan ya, wala yalidu. Mereka tidak melahirkan anak kecuali durhaka lagi kafir. Sekarang pertanyaan, ada orang kafir, dia punya anak. Anaknya itu belum balik, mati, masuk surga apa masuk neraka? Nah, ulama ada yang menyebutkan tetap masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Ayat ini. Surat Nuh ayat 27. Mereka tidak melahirkan anak kecuali fajiron kafaro. Pendapat pertama menyebutkan seperti itu. Berdasarkan ayat ini, mereka tidaklah melahirkan kecuali anak yang durhaka lagi kafir. Pendapat yang kedua, tetap masuk ke dalam surga selama sebelum balik, berdasarkan hadis kullu mauludin alal fitrah, yaitu tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan juga menunjukkan usia bayi tatkala kemudian 4 bulan di kandungan ibunya telah ditulis celaka, bahagia, kemudian rezekinya dan kematiannya. Begitu lahir, orang ini kemudian setiap bayi maksudnya dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa, sampai batasnya adalah balik, sehingga tidak dihitung perbuatan jeleknya, perbuatan yaitu kebaikannya. Ini kalau sebelum balik. Maka pendapat yang kedua menyebutkan masuk ke dalam surga. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ketiga, memungkinkan masuk ke neraka, memungkinkan masuk ke surga. Ini pendapat yang ketiga, mungkin masuk ke neraka, mungkin masuk ke dalam surga. Kenapa memungkinkan masuk neraka, masuk ke dalam surga sebelum balik? Karena hadis kullu mauludin alal fitrah, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Karena terusannya hadis saya, orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani ataupun Yahudi. Jadi memungkinkan, kalaupun kemudian dia belum balik sekalipun, orang tuanya telah memasukkan ajaran keyahudian ataupun kenasranian, sehingga dia tetap dalam keadaan yang seperti itu. Jadi memungkinkan masuk surga atau masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait masalah perbedaan ulama. Kalau saya pribadi yang mengarah kepada pendapat, ini saya pribadi, sampean oleh beda. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang masuk ke surga selama dia belum balik. Kalau saya pribadi. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Besok berarti suratnya ganti ini, surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.